Kalau kalian yang sudah terbangun kemampuan spiritualnya, kalian akan melihat ada suatu energi negatif yang duduk di atas mobil tersebut. Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita, dan bahkan seluruh penjuru dunia. Kali ini kita berada pada segmen Sebelum Pukul 3 pagi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk menemani saya berangkat dari rumah menuju kantor saya. Bisa kalian lihat ya, di sepanjang perjalanan itu sangat gelap sekali, hampir minim pencahayaan. Dan juga didukung dengan kondisi jalan yang luar biasa. Seperti itu ya, luar biasa sekali. Nah, bisa kalian lihat ya, dengan video yang sedikit gelap seperti ini, kalian juga bisa lihat bagaimana itu jalanannya ya. Ini dari rumah saya ya, dari rumah di kompleks perumahan di belakang pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini saya coba lagi ngecek ya, ngecek kamera apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian saya minta maaf dulu kepada kalian bahwa video kali ini ya, pencahayaannya kurang. Ya, pencahayaannya kurang. Saya tahu itu. Nah, di sini nih, ya bisa kalian lihat kan? Hampir tidak ada cahaya sama sekali ya. Ada rumah orang juga, meskipun posisinya masih jarang-jarang. Kemudian di sini nih, di sekitar kita kanan dan kiri itu kebun dan hutan. Ini saya berangkat sekitar pukul 7 malam ya, dan pukul 7 malam ini sudah sepi suasananya. Jalanannya luar biasa, kawan. Nah, di sini bentar. Oh, itu ada orang ya, tetapi bukan orang. Nanti saya gambarkan ya, gambarnya akan seperti ini. Nah, saya ceritakan sedikit ya tentang fenomena penampakan di samping kanan saya tadi ya. Ini dulu pernah terjadi suatu tindak kekerasan ya yang dilakukan oleh massa, dikarenakan korban yang meninggal di sana itu adalah seorang pencuri atau begal ya, yang begal motor, yang dimana korban yang di begal motornya itu juga tewas oleh dia gitu. Nah, kemudian masyarakat sini pada masa yang telah lewat ya, belum lama ini, sebelum saya menempati perumahan ya kayaknya, itu akhirnya geram. Kemudian pelaku ini dijebak, dibawa ke sana, kemudian dikeroyok sampai meninggal dunia. Ya, namanya udah takdir ya. Lagi pula dia sudah melakukan tindak kejahatan yang keji, karena tidak ada menurut masyarakat atau massa di sana itu dulu tidak ada kejelasan ya bagaimana hukuman untuk orang ini. Ya udah, akhirnya hukum rimba yang berjalan ya, hukum masyarakat di sana.
Nih, bisa kalian lihat bahwa di sini kondisi jalannya luar biasa. Ini belum diberi pengerasan ya. Jalannya sudah seperti ini nih. Kalau kalian yang pengen mampir ke rumah saya sudah kasih tahu dulu ya bahwa jalanan yang ke rumah saya itu seperti ini. Kurang lebih jarak dari rumah saya ke jalan lintas Sumatera atau jalan raya yang besar itu sekitar 3 km ya, 3 km. Di sini pencahayaannya sangat kurang sekali ya di sepanjang jalan, tetapi ya udah lumayan lah kalau sekarang nih udah ada lampu terang ini ya, lampu LED yang dipasang oleh Dinas Perhubungan di jalan, dibantu juga oleh para perangkat desa setempat ya. Wow, jalannya luar biasa. Ini aman ya karena kondisi kemarau. Coba kalau kondisinya sedang hujan, waduh, saya aja males banget untuk keluar ya, males banget. Kalau udah di luar males pulang rasanya itu, karena wow, jalannya itu luar biasa. Pokoknya motor ini langsung seperti baru pulang dari trekking ke gunung-gunung gitu. Jadi motornya jadi motor trail. Nah, ini ada pertigaan ya. Nanti kalau kalian mau ke sini ya, mau ke tempat saya, sudah lewat pertigaan ini, lurus aja, jangan belok-belok. Kalau belok kalian malah menuju ke hutan, di mana hutan tersebut tempat orang mencari batu ya, atau pengolahan batu karang ya, kayak gitu. Nah, jalan ini sepanjang dari rumah saya ke jalan lintas itu tidak ada jalan yang mulus. Semuanya jalan bebatuan. Kalau dibilang apakah saya sering lihat penampakan-penampakan makhluk halus di sekitar sini, ya sangat sering sekali ya, karena daerah ini juga merupakan daerah yang paling banyak penduduknya itu adalah jin ya, jin. Paling banyak di Batu Raja itu penduduk jinnya itu ada di Kemelak Bindung Langit. Ini daerah Kemelak ya, Kemelak Bindung Langit. Nah, di sini juga ya, di video ini saya akan menceritakan kepada kalian apa yang saya temukan. Di mana nanti ada sebuah minibus. Nanti saya akan blurkan platnya ya. Kalau bisa mungkin saya akan blurkan platnya. Nah, di sini ya. Nanti kita ketemu. Saya berhenti sebentar nanti di atas ya, berhenti sebentar menunggu mobil lewat ya. Kan ada mobil besar-besar tuh, ada Fuso, ada truk, dump truck ya, besar-besar, bus gitu kan. Jadi ya udahlah, kita tunggu aja lah mereka antri gitu kan untuk jalan ya. Karena ini kan lintas Sumatera, dimana ekspedisi itu kalau malam hari ini sangat banyak sekali ya, mobil-mobil besar itu banyak sekali. Ya, beginilah kondisi jalannya. Luar biasa. Nih, kita sudah sampai atas ya, sampai atas. Namun sayangnya saya tidak bisa merekam ya kejadian. Nah, saat nih mobil samping kanan ini menabrak seekor anjing, itu yang pertama ya. Mobil ini menabrak seekor anjing, mobil yang akan saya ceritakan ini. Oke, kemudian ya udah, anjingnya udah kejang-kejang di situ kan, dia langsung pergi aja ya. Nah, kalau kalian yang sudah terbangun kemampuan spiritualnya, kalian akan melihat ada suatu energi negatif yang duduk di atas mobil tersebut. Ini belum saya sadari ya, saya hanya merasakan energi negatif ya, karena memang di jalan itu kan sangat banyak sekali energi negatif, jadi saya sempat mengabaikan. Sampai dengan ada tanda ketiga ya, tanda terakhir itu saya yakin kalau mobil ini adalah mobil yang ingin dijadikan tumbal oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang kedua ya, kejadian kedua, di mana mobil yang di depan saya ini
hampir saja menabrak seekor kucing berwarna hitam pekat. Nah, wah, sorry nih, lampu mobilnya kalau di jalan lintas ini sulit banget untuk ini ya, untuk mematikan lampu jauh. Ya, seperti itulah. Nah, di sini nih, di sini. Ya dia berhenti sebentar nih kan. Dia ngerem nih, ada kucing yang melintas ke sana. Saya kaget ya. Ada kucing yang melintas dan kucing itu warnanya hitam pekat. Kedua itu masih saya abaikan. Ya, saya abaikan, tetapi perhatian saya mulai tertuju pada mobil minibus ini. Ini ya bisa kalian lihat ya. Mobil-mobil ekspedisi kalau malam hari itu banyak banget. Untuk kalian yang sering bepergian malam di Sumatera di jam-jam seperti ini ya, sebaiknya kalian hati-hati, di mana banyak sekali mobil-mobil ekspedisi yang berbaris seperti ini ya, antri itu menggunakan jalan ya, jalanan umum. Dan memang terkadang ada juga yang nakal ya, sopir-sopirnya itu mereka mengambil lajur. Nanti saya ceritakan, ada nanti buktinya. Lajur yang seharusnya bukan milik dia, dan juga markanya itu bukan marka putus-putus seperti ini ya. Ini marka, nah seperti ini kan markanya marka yang tidak boleh dilanggar atau tidak boleh dipotong ya, seperti itu ya. Itu masih tetap nanti masih gitu. Nah ini nih contoh satu nih. Nah seperti itu. Untung saya rekam. Nah ini saya sudah ketinggalan sama mobil yang tadi ya, jadi ya udahlah, saya abaikan ya, saya udah santai gitu kan berjalan ya. Terus saya tetap waspada nih kan, karena jalanan pada malam hari itu sangat rawan sekali kecelakaan ya. Memang kalau kalian sadari juga, di sepanjang jalan ini ya, di jalan lintas Sumatera ini banyak sekali orang memasang semacam untuk tumbal ya. Banyak sekali yang saya lihat. Di tikungan ini ada tuh, ini di sini ya, di sini pas banget ya, di sini pas banget itu ada ya, entah gunanya buat apa, tetapi itu memang dipasang orang. Terus ada lagi nih yang kayak gini nih ya, di sini pas banget di di jalan ini kan ada lubang yang sampai detik ini belum diperbaiki lagi. Lubang ini sangat besar sekali. Untung saya sempat menghindar ya. Tuh di lubang tersebut juga orang memasang sesuatu untuk tumbal ya, seperti bunga-bungaan gitu, seperti itu. Kita sudah hampir melewati rumah makan siang malam ya, rumah makan favorit semua orang yang ada di Sumatera siang malam. Halo siang malam, saya mempromosikan dirimu ini. Nih, ada lagi ya antrian. Ngeri banget. Saya itu paling ngeri kalau misalnya berada di sekitar atau di belakang dump truck, karena kan titik butanya ini besar banget ya. Dan biasanya juga pengemudi mobil-mobil gede kayak gini yang sekarang itu banyak sekali yang bisa dikategorikan ugal-ugalan. Nih saya ketemu lagi nih mobilnya nih. Ketemu lagi mobilnya. Nah, di sini saya mulai ini ya, merasa terfokus karena di atas kap mobil tersebut, makhluk tersebut ya. Nanti saya gambarkan makhluknya. Itu sudah mulai menatap saya. Ya. Dia sudah mulai menatap saya di sini. Sorry ya kalau plat nomornya saya blurkan ya. Ini terkait privasi juga ya. Nah, di sini saya mulai mencoba untuk membantu beliau ya, pengendara bus ya, minibus ini ya. Pengendara minibus ini melalui medan elektromagnetik yang saya miliki. Jadi saya mulai untuk memperangkap ya. Tetapi memang jangkauannya itu memang agak sulit karena seperti ini. Energi medan elektromagnetik metafisik ya, seperti itu ya, membutuhkan jembatan. Jembatannya itu adalah komunikasi, artinya harus diketahui oleh orang yang bersangkutan. Bisa dilakukan tanpa diketahui, namun ya resiko yang dihasilkan kepada kita juga besar ya, seperti ini nih.
seperti ini. Ini nanti dia di ujiannya yang ketiga ya. Jadi kejadian yang ketiga itu di mana saya ketemu ular juga ya. Ular yang mobil ini lindas ya. Jadi terlindas oleh mobil ini, dan ular itu ular weling ya, yang warnanya itu hitam putih. Ini saya coba mengiringi karena saya ingin mendekatkan energi saya kepada dirinya kepada mobil ini, biar tidak memakan banyak tenaga ya. Jadi saya coba untuk menetralkan dari jauh ya, memperangkap makhluk itu, dan makhluk itu memang masih berusaha. Bila kalian perhatikan dengan seksama, di atas mobil tersebut ada bayangan yang sedang duduk. Bayangan itu sedang duduk di atas sana. Dia mencoba untuk menghalau energi yang saya berikan kepada dia, dan saya juga seperti itu. Jadi saya menjaga jarak. Sesekali saya akan mendekat. Ya, saya mulai mengancam dia gitu. Saya pakai tangan kiri, hey, gitu. Dia mulai bereaksi nih ya. Dia mulai bereaksi, yang tadinya hanya menoleh, sekarang dia menghadap ke arah saya nih. Menghadap betul ke arah saya dari mobil tersebut ya. Kasihan banget ini yang punya kendaraan ini ya. Ini adalah hasil sihir dari orang lain ya, yang ingin menumbalkan dia gitu. Nah, di sini nih. Di sini, aduh, tuh saya mengangkat kaki ya. Di situ adalah dimana mobil tersebut melindas ular weling tadi, dan saya pun hampir melindasnya juga ya. Dan anehnya ya, besok pagi harusnya kan karena saya pulangnya itu pagi ya, sekitar jam 5 itu sudah pulang ya, atau mungkin paling siang itu sekitar jam 7 udah pulang, tetapi ular itu sudah tidak ada lagi. Bahkan bekasnya itu saat saya lihat atau cek pagi-pagi itu sudah nggak ada lagi bekasnya. Dan anjing yang harusnya itu kan tubuhnya buyat dan penuh darah ya, di ini ya, di kejadian di awal itu juga menghilang gitu, menghilang. Mungkin sudah di ini orang ya, sudah diberesin orang, tetapi kan pasti masih ada jejak-jejak darah gitu ya. Ini benar-benar nggak ada sama sekali, dan pada malam itu tidak terjadi hujan sama sekali. Ya kali kalau misalnya kita bersihin darah hewan yang sudah mati gitu kan, disiram pakai air gitu. Biasanya kan orang-orang cuma ngangkat doang ya, untuk apa nyiram ya, nanti juga hilang sendiri gitu kan ya. Nih saya mulai ini ya, mulai kehilangan mobil tersebut nih ya di sini ya. Kemana gitu kan mobilnya ini. Tapi saya masih optimis ya, ternyata makhluk yang ada di atas mobil tersebut sudah kehilangan energinya ya. Kalau orang bilang itu sudah kehilangan kekuatannya, seperti itu. Di sini ya. Ini saya mulai ini lagi ya, sudah mulai mendekat lagi. Nah, di sini saya mulai mendekat karena saya ingin segera menghancurkan ya, sebisa mungkin saya menghancurkan energi yang ada di atas mobil tersebut ya. Saya berharap apa yang saya lakukan ini ya bisa meminimalkan ya hal-hal buruk terjadi pada pengendara mobil yang ada di depan saya, meskipun beliau tidak mengetahui ya. Saya berharap seperti itu karena ini kalau bisa dibilang ya, mobilnya ini sangat amat tidak nyaman ya dilihatnya, itu udah penuh baret-baret ya, seperti goresan ya. Dan pengendaranya ini yang saya perhatikan itu adalah seorang bapak-bapak saat itu. Di sini pas saya sudah mau konsentrasi ya, seperti yang saya bilang di awal, ini pengendara mobil pada malam hari itu sangat nakal sekali ya. Nah ini markanya kan tidak putus. Di sini marka tidak putus tuh. Dia ambil lajur, wow. Itu saya merinding dari kepala sampai ujung kaki loh. Hampir aja itu tadi, gila. Kalau siang itu bakalan ketahuan itu platnya. Itu waduh, hati-hati banget ya kalian yang suka bawa kendaraan besar ya.
tolong diperhatikan juga ya, orang lain itu butuh juga yang namanya makan, butuh dibutuhkan oleh keluarga lah maksudnya ya, seperti itu ya. Jadi please hargailah orang lain juga ya, hormatilah hak-hak orang lain. Kalian memang saya tahu ya, namanya sopir-sopir ekspedisi ya, mereka akan mencari makan untuk keluarga mereka. Nah, orang lain pun sama gitu ya. Jadi ketika kita nanti menghormati orang lain, insya Allah orang lain juga akan menghormati kita. Nih di sini ya, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tadi. Saya langsung ini ya, langsung mencoba untuk seperti memperangkap ya, mensegel ya gitu ya, seperti itulah, mensegel. Saya segel, terus di sini mobil tersebut masih ini ya, masih terlihat kurang nyaman ya. Tuh, saat saya mencoba menyegel, alhasil yang terjadi makhluk itu langsung pergi gitu, seperti itu. Pergi saja ya, langsung pergi aja gitu. Namun saya yakin ya, meskipun makhluk itu pergi ya, mereka tidak akan berhenti. Mungkin setelah saya tidak lagi ini ya, tidak lagi mencoba untuk membantu mobil ini ya, otomatis nih makhluk itu bakalan datang lagi nih. Ini udah hilang nih, udah nggak ada lagi di atas mobil ini ya. Tetapi yang bisa kalian lihat ya, di bagian bawah kendaraan itu, energi negatif itu sangat amat terasa sekali. Saya masih coba untuk menetralisirnya ya. Jangan ditiru ya semuanya, ini tangan satu gitu ya, hanya untuk menetralisir gitu. Posisi mana jalanan lagi mobilnya pada baris lagi. Ya, tetapi ya udah, saya udah ini ya, saya berdoa gitu kan, semoga orang yang menggunakan kendaraan tersebut ya, kendaraan ini maksudnya, diberikan keselamatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian akan diberikan solusi. Nah, seperti itu. Nih, ada mobil lagi yang ngalangin saya. Oke. Sekarang kita udah hampir sampai di gerbang kantor saya ya. Kondisinya ya saat itu saya datang lebih awal dibandingkan teman-teman saya nih. Jadi ya otomatis saya duluan ya. Nih, kita sudah sampai di depan gerbang kantor. Kemudian yang ini ya, bisa kalian lihat juga nih kondisi kantornya seperti ini nih, gelap banget karena memang ada renovasi. Kemudian memang pencahayaannya juga sedang dalam kondisi yang tidak baik ya, kondisinya perlu dipelihara lah ya. Ini saya masih coba untuk menutup gerbang lagi ya, kemudian gas. Sorry nih, jadi kondisinya gelap banget saya video ini. Oke, tuh, jadi kondisi gelap ya. Kalau dulu di sini orang-orang nggak berani nih datang malam, nggak ada yang berani. Tuh ada Sarina di atas. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menemani saya berjalan selama 20 menit dari rumah menuju kantor, dan juga kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang namanya energi sihir itu benar-benar ada. Orang yang memberikan tumbal ya, atau menjadikan orang lain sebagai tumbal, itu bisa menggunakan berbagai macam cara. Gimana untuk menghindari ya, untuk menghindari orang ya yang jahat kepada kita seperti itu ya? Caranya adalah dengan cara selalu berbuat baik kepada orang lain dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih semuanya.